Selamat datang Mbak Sofi Navita Terima kasih. di Tribun Jogja. Mas Hendy, terima kasih. Makasih udah menyempatkan hadir di sini. Ya. Kita ngobrol-ngobrol buku Mbak Sofi terbaru yang diterbitin Bentang Pustaka. Hati yang Gembira Adalah Obat. Si paling overthinking. Yeah. Seri ketiga. Seri ketiga, buku ketiga Buku yang ketiga. saya tulis bersama Buku Bentang ketiga Pustaka. bersama Bentang Pustaka. Apa sih ini? Hati yang Gembira Adalah Obat ini? Ini adalah sebuah buku di mana mungkin teman-teman ada yang berpikir gini, perasaan pernah ya dulu Hati yang Gembira Adalah Obat? Iya benar. Berapa tahun yang lalu ya? 2015. 2015. Itu buku 9 pertama tahun yang saya lalu. Oke. bersama Bentang Pustaka. Lalu 2020 keluar terus Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Itu tapi sayangnya baru keluar di awal tahun, kita langsung di shutdown karena pandemi. Sehingga mungkin ada beberapa teman-teman kalau kayak lamat-lamat lupa-lupa ingat gitu, ya kita pernah bundling buku pertama Hati yang Gembira Adalah Obat dengan Truth karena tidak ada lagi cara berpromosi di waktu pandemi. Yang saya ingat itu, yang saya ingat. Ya kan? Makanya tadi Mas sempat bilang, perasaan ini bundling nggak Mas itu dulu waktu pandemi. Iya. Nah itu semua it's over now, jadi sekarang kita masuk ke buku yang baru, Hati yang Gembira Adalah Obat, si paling overthinking. Karena kami berpikir kemarin, editor dengan saya ya, berpikir bahwa Mbak gimana kok bukunya belum jadi-jadi kan. Jadi waktu pandemi itu saya harus menulis buku, memang harus menulis buku. Tapi setiap kali saya menulis kayaknya mental terus Mas, karena menurut saya perubahan-perubahan yang terjadi pada saat pandemi itu terlalu dahsyat ya untuk kita adaptasi. Setiap hari itu pasti ada yang baru. Kalau nggak terobosan di bidang kesehatan atau kemerosotan atau di ekonomi atau relasi atau karir, pokoknya dari semua lini kita dihajar. Rasanya kalaupun kita hidup di balik batu pun pada saat pandemi nggak mungkin deh nggak terdampak. Semua orang terdampak gitu. Jadi akhirnya editor saya bilang, gimana kalau frameworknya supaya Mbak Sofi ini tetap bisa semangat menulis pakai kerangka berpikirnya Hati yang Gembira Adalah Obat. Kasarnya jadikanlah working title aja, nanti kita ganti belakangnya iso kok Mbak gitu. Pokoknya wes dikerjain dulu gitu. Oh iya deh, oke. Mulailah nulis. Itu pun memakan waktu 2,5 tahun karena disrupsi COVID ini. Itu 2021 start. Ya. Oh itu waktu yang terlalu nekat untuk start menurut saya, karena itu lagi 2021 lagi delta-deltanya. Setiap kali nulis kayak ditonjok balik lagi. Nggak gitu ya ternyata ya. Tulis tonjok lagi gitu oleh kehidupan. Lalu akhirnya setelah ini jadi, saya bilang kayaknya garing kalau pakai ini kok saya nggak dapet wangsit gitu, mau apa sih judulnya. Sampai tiba-tiba kepikiran, oke, Hati yang Gembira Adalah Obatnya kita keep, tapi edisinya si paling overthinking. Jadi rencananya buku ini, seri Hati yang Gembira Adalah Obat ini tidak tertutup kemungkinan kita tulis seri lain nanti. Lanjut. Jadi Hati yang Gembira Adalah Obat, apa misalnya si paling tahu semua, atau si paling menderita. Ya banyak si paling Banyak si paling yang bisa kita pakai, dan itu semua adalah lini-lini atau avenue kehidupan manusia ya. Pasti pernah kita alami dalam satu masa. Oke. Ini membahas tentang kekhawatiran atau belenggu orang di atas 30 tahun. Ya. Iya kan? Ya. Apa sih yang paling Mbak Sofi rasakan dan melihatlah, observasi mungkin dari pengalaman pribadi dan teman-teman sekitar, apa yang paling jadi dikhawatirkan oleh orang-orang 30 plus? Aku rasa begitu orang menginjak 30 ke atas, saya bisa bicara untuk 30, 40, bahkan mungkin irisan dari 50, karena kalau ditanya umur saya tahun ini tuh seksi Mas, seket kurang siji. Jelita? Jelita 50, seksi dan jelita ya. Jelita seksi? Iya, jelita seksi, jelang 50 tahun dan seket kurang siji itu. Jadi saya nggak tahu untuk yang mbak-mbak atau mas yang 60, 70, saya yakin di porsi mereka juga pasti ada satu bentuk overthinking. Tapi saya pikir di umur 30 ini mungkin teramplifikasi kali ya untuk overthinking ini. Karena kita sudah lewat dari usia anak-anak, usia excited menjadi dewasa baru, orang dewasa baru, lalu mulai terlihat bahwa beban hidup itu nggak segini-gininya aja, nggak cuma masalah kerjaan dan karir, masih banyak hal lain. Nah disitulah mulai mungkin kita terpapar akan kegagalan-kegagalan kita di masa muda, masa lalu, apa yang harusnya kita putuskan saat itu kita salah mengambil keputusan, lalu terjadi konsekuensi atas hal itu.
dan akhirnya membuat kita susah untuk move on karena kita overthinking gitu. What if only Yeah. gitu ya. Tapi sebenarnya masa depan masih terbentang jauh, tapi kita tergerus ke dalam arus itu gitu, dimana kita jadi overthinking, yaitu mau memutuskan sesuatu yang simple aja susah, kayak orang galau. Kalau istilah berapa tahun yang lalu galau. Kalau sekarang butuh validasi, Mbak. Sekarang butuh validasi gitu. Nah, butuh validasi itu juga kan salah satu akar dari overthinking menurut saya. Karena nggak pede, bukan gitu nggak sih? Iya, saya kalau gini nanti dibilang gini, nanti saya gini orang bilang bener nggak apa? sih apa yang aku lakuin gitu? Iya, bener nggak sih? Salah nggak sih? Padahal sebenarnya menurut saya kalau kita keluarkan ekuasi benar salah, tentunya dalam skop ini dosa apa enggak gitu ya. Itu kita keluarkan dulu ekuasi itu. Lebih ke ini panggilan saya apa enggak melakukan ini gitu loh. Jadi jangan jadi orang yang kok temen aku dapat beasiswa keluar misalnya atau apa, saya kok enggak, saya kok belum. Lah, saya duduk dulu. Sebenarnya kamu itu kepengen nggak itu? Sebenarnya kamu memang benar-benar butuh itu nggak dalam hidupmu, atau you need the validation untuk diterima di universitas luar supaya orang lain memvalidasi dirimu gitu. Yang mana sebenarnya? Nah itu sih. Artinya ada distorsi perspektif nggak sih? Iyalah. Jelas. Dan di zaman sekarang di teknologi informasi yang sangat maju dengan asupan paparan informasi yang hampir nggak bisa dibendung, itu menjadi lebih parah nggak sih, Mbak? Daripada kita hampir seangkatan ya, umurnya kan kita mengalami peralihan analog teknologi juga, analog juga. ke digital juga. Kita dulu kan nggak gitu-gitu banget. Nggak. Ya nggak sih, Mbak? Nggak gitu. Kita dulu ngobrol di bawah pohon gini cukup, Mas. Udah seneng banget itu. Udah seneng ngobrol. Bolos lah ya, bolos kuliah, ngobrol sebentar. Di kantin gitu. Jatah bolos ngobrol. Masih 2 lagi, wes nggak apa-apa. Seneng toh. You get to express yourself. Terus karena kita punya lingkaran tertentu, kita juga nggak takut ekspresikan diri kita karena ya itu lingkaran kita doang gitu. Nggak. Kita nggak sekhawatir itu nggak sih? Kita nggak se-overthinking anak-anak zaman sekarang? Aku rasa nggak. Tapi ketika kita di usia sekarang ini, jadi ikut kan? Jadi ikut. Kenapa kok kita jadi ikut gitu? Karena paparan informasi yang sama mungkin ya? Terpapar arus informasi yang sama derasnya itu. Nah, ini yang menjadi penting adalah Mbak Sofi mencoba menuliskan bagaimana memaknai hidup menjadi lebih indah di buku ini. Apa yang harus dilakukan untuk bisa memaknai kehidupan itu? Mungkin saya bisa jawab dengan sebenarnya yang dimaksud dengan hati yang gembira adalah obat ini. Gembira ini bukan happiness. Bukan, yang penting gue bahagia, yang penting gue happy aja dulu, toh gue nggak ganggu orang lain kok. Itu kalimat itu menurut saya yang penting gue happy, yang penting cari kebahagiaanmu terlebih dahulu dibandingkan mikirin orang lain. Walaupun in a sense itu ada benarnya, tapi bila kita terlalu terpatok pada itu, maka menurut saya yang penting gue happy, yang penting gue bahagia dulu, itu udah terlalu banyak merusak relasi, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dibandingkan akhirnya kamu mendapatkan kebahagiaan itu yang kamu kejar gitu. Jadi janganlah menjadi the pursuit of happiness kayak filmnya Will Smith. Kamu ngejar kebahagiaan, padahal nggak perlu dikejar karena sebenarnya yang kamu butuh bukan kebahagiaan, yang kamu butuh adalah sukacita. So hati yang gembira maksudnya di sini adalah joy, bukan happiness. Tanpa saya jelaskan aja, kita bisa merasakan intensitas dan kedalaman kata-kata joy dibandingkan happiness. Happiness ejaannya aja lebih panjang. Joy cuma 3 kata and it hits the spot gitu kan. Bahasa Indonesianya sukacita. Dan bukan happy. Happy itu kesannya lebih ringan, sukacita itu lebih dalam. Jadi di sini lebih substansial nggak sih? Yes. Saya kasih contoh di sini adalah kalau misalnya kita ambil bola basket, terus kita dribble toh. Kalau si bola basketnya itu nggak bertepuk sebelah tangan karena cukup dipompa gitu kan, kita seneng, mainnya seneng. Mendadak berasa jadi Denny Sumargo lah gitu katakan ya. Den, kok aku belum diundang ya ke podcast lo? Jadi Denny Sumargo gitu ya katakan gitu. Tapi coba kalau bolanya kempes dikit gitu, terus dia kehidupan tidak bertepuk sebelah tangan sama kita ngerasa kayak usaha gue terlalu besar, orang lain lebih bisa dribble, gue nggak bisa gitu. Apakah tetap sukacita itu bisa kamu rasakan? Atau kamu mau kejar happy,
demi hanya bola ini nurut sama kamu. Padahal di luar sana universe-nya masih lebih luas, nggak seputar hanya bola ini gitu. Jadi sukacita itu adalah seperti itu menurut saya. Tidak perlu kamu cari, yang penting gue mau cari happy gitu, enggak. Kamu hanya perlu temukan, because it's already in you, sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Kapan Mbak, kasih tahu kapan? Kok aku nggak pernah ngerasa happy, aku lahir dari orang tua yang begini, keluarga aku begini, bla 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 bla. Kapan adalah ketika kita sadari bahwa kejadian kita di muka bumi ini terjadinya lewat persatuan ayah dan ibumu, entah apapun drama yang ada di balik itu tidak tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan ketika dia menitipkanmu di rahim ibumu, itulah sukacita yang sesungguhnya. Because dia happy akan ada satu manusia lagi yang dia berikan kesempatan, yang dia mau berpartner untuk menjadikan dunia ini tempat yang memang tempat kita nggak di dunia ini, tapi tempat di mana kita di sini bisa belajar dan melayani sesama. Gitu. Overthinking apa Mbak Sofi di usia sekarang? Oke, saya memang punya bakat overthinking. Mungkin teman-teman ada yang bisa relate. Anak pertama, keluarga orang Sumatera, lahir besar di luar negeri, pindah ke Indonesia, nggak ngerti budayanya, bahasanya masih terpatah-patah. Saya harus katakan, saya sebagai anak sulung, mungkin versi di saya ya, di tiap orang berbeda-beda. Saya merasa adalah saya dari kecil harus sudah punya pikiran kayak orang tua. Jadi dewasanya itu terlalu dalam tanda kutip dipaksakan karena keadaan sekitar gitu. Jadi ya saya rasa itu cukup bekal yang banyak ya untuk jadi punya potensi overthinking yang ini gitu, yang cukup pekat. Karena setiap langkah yang saya lakukan itu saya pikir pada saat itu saya siap dihakimi masa gitu loh. Kamu disuruh jaga adik-adik kok, tiap hari itu kalimat itu ya. Itu walaupun mengandung arti yang baik, tapi juga kita harus hati-hati menurut saya mengucapkan kepada anak-anak kita. Jaga adik ya, jaga adik ya, jaga adik ya. Pressure-nya setinggi itu kah Mbak di tahun 90-an? Kita generasi 90-an kan? Kita remaja gede di 90-an. Pressure-nya segede itu? Buat Mbak Sofi? Sebesar itu. Sebesar itu. Terus di saat ini ketika menghadapi anak yang sudah remaja, menuju dewasa gitu, apa yang menjadi kekhawatiran utama? Sebagai seorang ibu tentunya. Kekhawatiran utama adalah tentunya bila dia tidak mengalami Tuhan. Dia hanya tahu. Oh, aku tahu Tuhan kan, iya tahu kok. Dia yang menciptakan kita. Kalau susah aku bisa ke dia. Loh kalau nggak susah, kenapa kamu nggak ke dia? Gitu. Lalu ketika kamu susah, lalu kamu meminta tolong padanya, apakah kamu menunggu sampai kamu mengalami betul dia? Karena if you don't let yourself experience God dan kasihnya padamu, maka menurut saya terobosan dalam hidup itu nggak akan pernah terjadi. Kita nggak bisa terobos sendiri, Mas. Nggak bisa. Pakai akal kita mana bisa. Arus informasi aja. Ibaratnya gini, hari ini makan apel sehat, besok ternyata bisa ini loh, kebanyakan gula darah lah, inilah itulah gitu. Betul. Too much. Sementara yang kita perlu adalah hikmat Tuhan atas kita. Sama kita beli TV juga kan ada instructional manualnya. Apa itu bahasa Indonesianya? Buku manual. Buku manual. Lah kenapa kalau kita merasa broken, kita nyari buku manualnya ke orang dulu, validasi orang. Kita tanya dulu dong sama yang menciptakan. Bila dari situ akhirnya setelah ada satu hubungan personal dengan Tuhan, lalu oh ternyata aku butuh melakukan pemulihan dengan ibuku, ya datanglah, rendahkanlah hati, datanglah. Walaupun kamu bilang, tapi saya tidak pernah menerima kata-kata maaf yang saya perlukan. You know, sometimes you don't need it. Kadang-kadang mungkin yang harus diterobos adalah kerendahan hatimu gitu, untuk memulihkan hatimu. Oke. Kayak Mbak Sofi, berarti buat teman-teman yang overthinking, orangnya gitu. Atau punya bakat. Dan saya yakin di generasi sekarang overthinker itu bukan semata-mata bakat, tapi seolah-olah nempel di generasi sekarang. Jangan sampai amit-amit ya. Kadang gitu yang aku lihat Mbak di sekitar. Itu menjadi seolah
kalau nggak gini nggak keren gitu. Akhirnya lama-lama nggak ada yang tercapai karena Nggak ada yang tercapai, ya selak gitu. kesuwen Mas. Betul. Iya. Selak kesuwen. Bacalah. Buat yang nggak overthinker juga ini boleh dibaca. Iya, pastinya. Karena mungkin Anda sedang harus mendampingi orang yang overthinking. Setiap orang punya potensi itu nggak sih? Kan iya kan? Punya Pasti lah kalau kan? menurut saya, punya. Gradasinya aja yang berbeda. Gradasi atau denialnya. Iya. Tingkat denialnya. Betul. Hati yang diberi adalah obat si paling overthinking. Ya. Mbak Sofi Navita, diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Ya. Mbak Sofi, sekali lagi makasih udah datang ke sini, udah berbagi. Ya. Dan pesan buat Mas Densu, nggak diundang nih. Gue nggak bisa sih lempar bola basket kayak gitu, tapi gue bisa dribble kok. Nggak kalah keren sama Mbak Dian lah, kemarin rame kan Mbak Dian. Oh iya ya? Iya kan di situ. Oh iya benar ya. Ya Mbak Dian juga saya sedang tunggu di podcast saya. Oh iya. Ya karena kemarin udah janjian cuma kayaknya waktunya belum pas. Jadi sekalian saya pesan sponsor. Yan jangan lupa ya. Siap, makasih ya sekali Ya. lagi Mbak. Sukses selalu Thank buat you. agenda di Jogja. Ya. Selamat menikmati pulang kampung. Pulang kampung suami. Suami, Ya. salam buat Mbak Pongki Mongki ya. dan anak-anak di rumah dan semuanya. Terima Sukses kasih, Mbak. terima Sofi, kasih. makasih.